Halo guys, selamat datang kembali di channel Mr. Handy. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbis pariwisataan terkhusus yang berada di Sumatera Utara atau sekitar kota Medan yang menuju ke arah Danau Toba. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini marak terjadi kecelakaan yang melibatkan bis pariwisata di Pulau Jawa ya teman-teman, bukan di Pulau Sumatera ini. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya daya tarik wisata di Sumatera Utara sedang begitu gencar-gencarnya sekarang atau masih begitu hot lah. Jadi banyak sekali jasa perusahaan bis pariwisata yang beroperasi di Sumatera Utara itu memanfaatkan momen-momen seperti ini guys. Jadi banyak permintaan, banyak sewa, dan banyak pula lah peluang untuk berbisnis bis pariwisata ini. Peluang yang besar tersebut kemudian menambah daya tarik bagi para pengusaha-pengusaha lokal di Provinsi Sumatera Utara untuk mengadu rezeki dengan menyediakan unit bis pariwisata, baik itu yang perorangan maupun perusahaan sendiri guys. Seperti yang teman-teman bisa lihat di Provinsi Sumatera Utara ini, bis pariwisatanya masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan bis pariwisata yang berada di Pulau Jawa sana. Bis-bis pariwisata di Provinsi Sumatera Utara kebanyakan merupakan bekas-bekas bis pariwisata yang dibeli dari Pulau Jawa, atau bahkan ada juga bis yang merupakan bis bekas akap yang kemudian diubah platnya menjadi plat putih dan dijadikan pariwisata atau charteran guys. Mengacu kepada regulasi yang ada bahwasanya bis pariwisata itu laik jalan apabila berusia di bawah 15 tahun atau maksimal 15 tahun. Dan usia batas maksimal untuk bus antar kota antar provinsi adalah 25 tahun. Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah bekas bis pariwisata dijadikan bis akap selama 10 tahun lagi. Itulah berdasarkan regulasi atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Di Provinsi Sumatera Utara ini sendiri masih ada beberapa perusahaan otobus yang menyediakan bis pariwisata yang sangat mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Salah satunya adalah yang ada di dalam video ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sedang berusaha untuk terus meningkatkan kualitas wisata di sekitar Danau Toba. Berbagai perencanaan telah dibuat dan berbagai pembangunan telah dilaksanakan untuk mendukung program pariwisata kelas internasional tersebut. Namun berbeda dengan pembangunan atau progres pembangunan yang sedang berlangsung, kualitas bis pariwisata di Provinsi Sumatera Utara masih belum terlihat peningkatannya secara signifikan. Seperti yang kita ketahui, bis-bis pariwisata yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara ini masih jauh dari apa yang diharapkan oleh para wisatawan yang datang ke sini. Kebutuhan akan bus pariwisata akan terus meningkat seiring popularitas Danau Toba dan wisata-wisata yang berada di sekitarnya terus meningkat guys. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contoh beberapa bis pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Saya memang sengaja tidak menampilkan banyak bis pariwisata di dalam video informatif ini karena ditakutkan para pengusaha otobus pariwisata yang nampak nanti akan berkecil hati guys. Jadi berikut adalah tips dari saya kepada teman-teman yang ingin menyewa atau mencarter bis pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tips yang pertama, pastikan bis pariwisata yang teman-teman pilih itu berasal dari perusahaan yang terpercaya, dan pastikan juga perusahaannya itu resmi atau terdaftar di Dinas Perhubungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kartu pengawasan atau KPS atau bahkan izin trayeknya teman-teman.
Yang kedua, pastikan juga bis pariwisata yang akan kalian sewa usianya di bawah atau maksimal 15 tahun. Yang ketiga, pastikan perusahaan itu tertib administrasi, terkhusus itu untuk uji berkala atau uji KIR, teman-teman. Hal tersebut bisa dilihat dari tanda uji KIR yang ditempel di kaca bagian depan kendaraan. Dan pastikan teman-teman memilih perusahaan yang sudah berpengalaman dan memiliki armada yang banyak. Tentu saja hal ini memang harus menjadi salah satu pertimbangan, karena apabila kendaraan misalnya rusak di dalam perjalanan, ada ganti atau bis pengganti yang akan meneruskan perjalanan. Dan itulah tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Dan ini adalah salah satu contoh perjalanan menggunakan bis pariwisata yang layak jalan dan yang terdaftar dan memiliki KPS, teman-teman. Jadi kualitas pelayanannya itu dapat dipastikan jauh lebih baik dari bis-bis pariwisata yang tidak memiliki KPS atau tidak berizin. Semoga dengan adanya tayangan ini, para pengusaha bis pariwisata di Provinsi Sumatera Utara akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas armada yang mereka miliki. Dan semoga bagi para penyewa juga harap maklum dan berhati-hati dalam memilih kendaraan atau perusahaan yang akan dibawa berwisata. Untuk para pengemudi, kami mohon tetap berhati-hati dan periksalah keadaan kendaraan yang dimiliki dan dikendarai. Semoga senantiasa perjalanan wisata dengan bis pariwisata di Provinsi Sumatera Utara tetap aman, nyaman, dan aman, guys. Demikian konten kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Horas, horas, horas. Nanti mereka izinnya tidak akan diperpanjang lagi karena sudah mencemari air Danau Toba. Kalau dulu orang lihat air Danau Toba ini biru, kalau pada saat matahari bersinar dia biru. Nah, sekarang merah. Kadang orang mandi pun bukan lagi segar ya, kadang gatal-gatal karena pelet ya, banyak kali pelet, ribuan ton setiap hari ditebar ya di tempat ini. Dan juga anehnya yang membuat ini adalah orang Swiss. Swiss itu banyak danau ya. Nah, di Eropa itu Swiss itu banyak danau. Kenapa di sana nggak bisa mereka gunakan? Karena di sana kuat dan ketat ya peraturannya. Nah, di Indonesia, nah pejabat-pejabat kita sini bagaimana sehingga mereka bisa memberikan izin ya. Nah, apa yang membuat mereka memberikan izin sehingga berusaha untuk kebaikan itu bisa berdiri dan semuanya ada di tengah-tengah Danau Toba ya. Jadi sudah ada rencana seperti dibuat badan otoritas ya, seperti Batam itu ya, ada badan otoritas nasional. Nanti Danau Toba ini ada khusus untuk mengurusnya, ada satu badan, jadi anggarannya mungkin triliunan mau dia buat ya, seperti yang di negara Eropa ya. Nah, itu rencana dan sudah sedang direalisasikan dari Jakarta setelah Joko Widodo ya. Juga dari grup kita yang sekarang ini ada ya, pada saat waktu Jokowi datang ya, di Bali. Nah, horas semuanya, horas, kurang kuat, horas, horas, horas. Oke, 30% diskon. Untuk apa? Untuk belanja ya. Oke, ini pantai bebas yang baru diresmikan, baru dibuka ya. Biasanya kita dari situ bisa ini ambil board, sekarang nggak bisa, itu hanya untuk taman saja ya. Oke, selamat datang